Bapak Ibu teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kembali Bapak Ibu teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Tuhan mengasihi semua manusia. Tuhan ingin agar semua manusia bisa masuk surga. Tuhan ingin semua manusia mau untuk diselamatkan. Tapi masalahnya seringkali manusia yang tidak mau untuk diselamatkan. Seringkali manusia ingin melawan Tuhan. Seringkali manusia ingin mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan sebenarnya bagaimana nanti kesudahannya. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar memahami kasih Kristus. Ya. Yaitu dari Yohanes 3 ayat 16. Itu saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan mau supaya semua orang yang percaya tidak binasa dan bisa mendapat hidup yang kekal. Nah ini Bapak Ibu. Jadi jangan, kadang-kadang kita suka berpikir Tuhan itu kenapa tidak adil. Seringkali ada musibah, kenapa Tuhan izinkan musibah ini terjadi? Ya. Tapi di balik itu pasti ada maksud Tuhan yang baik. Misalnya contoh, Tuhan tahu kelemahan kita adalah kita suka berjudi. Lantas kita berjudi, Tuhan hancurkan hidup kita. Sehingga kita bangkrut, sampai keluarga hancur, anak istri berantakan. Maksudnya apa? Maksudnya karena Tuhan mengasihi kita, supaya kita bertobat, kita berubah, kita diselamatkan. Kalau Tuhan mau diemin, bisa. Tapi Tuhan mau selamatkan. Makanya Tuhan mengizinkan pencobaan itu. Ya. Dari Yahya 3 ayat 16 itu jelas terlihat. Karena begitu besar kasih Allah sehingga dikaruniakan Anaknya yang tunggal. Coba Bapak Ibu, kalau kita punya anak satu-satunya, mau nggak kita korbanin anak itu kasih ke orang yang nggak punya anak misalnya? Tentu nggak mau. Atau ada orang lain ikut campur urusan keluarga kita, urusan mendidik anak kita, sampai anak kita punya pendapat lain terhadap kita orang tuanya, mau nggak? Pasti nggak mau. Tapi Allah Bapa berkorban memberikan Anaknya yang satu-satunya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk masuk ke dunia. Tujuannya apa? Menyelamatkan semua orang yang percaya. Nah ini saya garis bawahi, semua orang yang percaya. Bagaimana percaya Yesus? Percaya Yesus harus benar-benar percaya, punya iman. Kalau tidak beriman, dia sulit untuk percaya. Tapi waktu dia beriman, dia baru bisa tahu, baru bisa percaya. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan Maha Pencipta, dia pasti
bisa melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada yang mustahil di hadapan hadirat Tuhan. Nah ini ya, barang siapa percaya. Waktu dia percaya, dia akan taat. Anak kecil tidak mungkin taat kepada orang tua atau kepada orang lain kalau anak kecil ini tidak percaya. Misalnya mama papa punya anak, yang satu papanya atau mamanya kurang dekat sama anaknya, sehingga anak itu tidak 100% percaya kepada salah satu orang yang tidak dekat dengan dia. Tapi waktu kita dekat dengan orang tua kita, pasti kita percaya kepada orang tua kita, ya kan? Kita tahu kebaikannya, kita tahu kasih sayangnya, semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu kita beriman, kita percaya. Waktu kita percaya, kita mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah mengasihi, kita akan taat. Taat kepada seluruh firman-Nya, kepada seluruh perkataannya, pada seluruh perintahnya. Kemudian kalau sudah taat, pasti taat ada tindakan lagi, melakukan tindakannya. Ya, waktu kita beriman, kita percaya, kita taat, kita melakukannya. Ya. Waktu kita melakukan itu semua, maka kata Tuhan, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal, nggak bisa mati-mati, bersama Tuhan di surga. Nah ini intinya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Beriman, percaya, taat, melakukan. Ya, melakukan semua perintah Tuhan. Maka kita tidak akan binasa dan kita akan beroleh hidup yang kekal. Sampai sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita masuk lagi dalam episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share kemana-mana, supaya sedikit demi sedikit kita makin lama makin mengerti firman Tuhan, dan kita melakukannya dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya hanya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, amin ya. Sampai ketemu lagi.